Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari absorpsi isotermis. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Alivia Mahfido dengan NIM 06, Angga Dwi Persetio dengan NIM 07, Anggi Violita Anggraini dengan NIM 08, dan Ayu Fitria Rahmat dengan NIM 011. Pada absorpsi isotermis terdapat 4 poin. Yang pertama, pendahuluan dan tujuan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil percobaan. Dan yang keempat, kesimpulan. Pendahuluan dan tujuan. Absorpsi merupakan penyerapan suatu zat pada permukaan zat lain. Peristiwa ini melibatkan interaksi secara fisik, kimia, dan gaya elektrostatik antara adsorban dan adsorben pada permukaan adsorben. Adsorbat adalah zat yang terabsorpsi zat lain, sedangkan adsorben adalah zat yang mengabsorpsi. Karbon aktif merupakan material yang memiliki kandungan karbon yang sangat tinggi, berpori, dan memiliki sifat adsorpsi. Kemudian pada absorpsi isotermis ini sebenarnya memiliki 5 persamaan, tapi yang paling sering digunakan adalah persamaan Langmuir dan juga persamaan Fredlin. Persamaan Langmuir memiliki rumus P per Y sama dengan 1 per A plus B per A dikalikan dengan P. Sedangkan persamaan Fredlin memiliki rumus Y sama dengan K dikalikan P pangkat setengah. Dan untuk rumus lognya adalah log Y sama dengan 1 per N log P plus log K. Tujuan dari percobaan absorpsi isotermis ini adalah untuk mengamati peristiwa absorpsi pada larutan asam asetat oleh karbon aktif dilakukan dengan 3 variabel berbeda. Variabel yang digunakan adalah pada praktikum adalah konsentrasi larutan asam asetat. Kemudian bahan-bahan yang digunakan pada praktikum absorpsi isotermis yang pertama adalah asam cuka untuk membuat larutan asam cuka, asam asetat, kemudian baking soda, karbon aktif arang, dan juga indikator alami dari buah naga. Lalu untuk percobaan pertama adalah membuat larutan asam asetat dengan menyiapkan air sebanyak 80 ml dan dididihkan. Kemudian memasukkan asam cuka sebanyak 20 ml ke dalam gelas kosong dan mencampurkannya dengan air 80 ml yang sudah dipanaskan dan diaduk secara homogen. Setelah larutan asam asetat ini sudah jadi, kita ambil larutan asam asetat sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kosong. Kemudian kita teteskan 4 tetes indikator alami berupa buah naga ke dalam asam asetat dan kita kocok perlahan hingga homogen. Selanjutnya langsung kita titrasi dengan baking soda hingga gelembungnya itu hilang. Dan titrasi ini kita lakukan dengan percobaan selanjutnya juga. Di sini kita menggunakan asam asetat sebanyak 20 ml, 10 ml, dan 5 ml. Masing-masing kita masukkan ke dalam gelas kosong. Lalu untuk variabel yang kedua, dengan larutan asam asetat 10 ml ini, kita tambahkan 10 ml air. Dan untuk yang variabel yang ketiga, berupa larutan asam asetat 5 ml ini kita tambahkan air sebanyak 15 ml. Next.
Baik, selanjutnya apabila kita sudah menyiapkan variabel 1, 2, hingga 3, kita siapkan karbon aktif dan memasukkan karbon aktif masing-masing di variabel 1 hingga 3. Kemudian kita aduk selama 2 kali 5 menit. Kemudian di masing-masing variabel ini kita saring karbon aktifnya. Setelah semuanya kita saring, kita beri indikator alami berupa buah naga sebanyak 4 tetes, kemudian dilakukan titrasi. Sistem titrasinya sama seperti yang sebelumnya. Kita lakukan titrasi hingga gelembungnya itu menghilang. Dan terjadi perubahan warna dari setiap variabelnya. Next. Dan untuk hasil percobaannya akan dijelaskan oleh Alivia. Silakan Alivia. Baik, untuk hasil percobaannya silakan Alivia. Baik, terima kasih Ayu. Nah, berikut merupakan hasil percobaan dari masing-masing anggota kelompok 2. Nah, dari hasil percobaan diketahui normalitas asam cuka, konsentrasi asam cuka, konsentrasi per normalitas, log konsentrasi, dan log konsentrasi per normalitas. Sehingga nanti akan diperoleh masing-masing nilainya seperti pada tabel. Oke, next, Angga. Nah, dari hasil perhitungan yang telah dihitung tadi, didapatkan beberapa grafik juga. Nah, berikut merupakan grafik C per N terhadap C. Sehingga nanti akan masing-masing diperoleh nilai Y-nya. Untuk contoh dari grafik Alivia itu diperoleh nilai Y sama dengan 0,0179X min 0,001. Oke, next. Nah, untuk grafik kedua itu ya merupakan grafik N terhadap C. Sama seperti sebelumnya, nanti akan diperoleh nilai Y. Sebagai contoh pada grafik Alivia, yaitu diperoleh nilai Y sebesar 0,1551X min 0,0004. Oke, next, Angga. Nah, ini merupakan grafik ketiga atau grafik terakhir, yaitu grafik log C terhadap log C per N. Nah, nanti akan diperoleh nilai Y masing-masing grafik juga. Salah satu contohnya itu 0,4025X plus 0,2456. Oke, next. Baik, untuk kesimpulannya dari modul absorpsi termodinamik kali ini adalah diperoleh konsentrasi larutan asam asetat yang telah dilakukan pengenceran konsentrasinya itu semakin kecil. Pada percobaan ini disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin tinggi pula nilai absorpsi dan sebaliknya. Semakin kecil konsentrasi larutan, maka nilai absorpsinya semakin kecil pula. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.